Yesus ketika dia bangkit lagi itu wujudnya adalah wujud ilahi, walaupun masih dalam rupa manusia, tetapi wujudnya adalah wujud ilahi. Dia sudah selesai menjalankan tugas penebusannya dan dia sudah kembali ke sorga dalam wujud ilahi. Oke? Jangan ngarang, jangan ngaco ya. Ilahi tetaplah ilahi, Tuhan tetaplah Tuhan, hakikat Tuhan tetaplah Tuhan. Tuhan itu kekal. Yesaya 46 ayat yang ke-9 ya. Tuhan itu kekal. Yesaya 46 ayat yang ke-9. Tuhan itu tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya. Yesaya 43 ayat 11 ya. Tuhan bukanlah manusia. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Jika Yesus dibangkitkan dengan tubuh manusianya, jasad manusianya, itu artinya Yesus bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam rekan-rekan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang halal, yang barokah, dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Untuk sesi kali ini kita akan sajikan perdebatan yang sangat seru sekali di antara Al-Ayyubi dikeroyok oleh 5 atau 6 penginjil ya, aku lupa. Yang jelas di antaranya ada penginjil Jason Melvino, ada Pendeta Helen, ada penginjil Uti Watimena, ada Tri Arsono, ada Petro. Nah itu mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan ya. Nah bagaimanakah keseruan ataupun mungkin Al-Ayyubi menghadapi 6 penginjil yang secara masif itu dikeroyok, rame-rame dikeroyok gitu. Apakah Al-Ayyubi mampu bertahan, ataukah babak belur, ataukah justru mampu mengcounter attack dan membalikkan keadaan? Nah untuk selengkapnya mari kita simak videonya. Ustadz Al-Ayyubi, Anda itu beriman kepada Allah Bapa, itu Erik loh beriman kepada Allah Bapa. Mau ikutan nggak? Ayo Pak Ustadz, ikutan yuk. Jason, selamat malam kawanku. Yang dimaksud oleh Yesus di Yohanes 11, Matius 11 ayat 25 itu siapa? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang dimaksud Yesus di situ? Tuh, Erik sudah mengaku dia beriman kepada Allah Bapa. Sekarang kamu mau nggak mengikuti jejak Erik ya? Menyembah Allah Bapa, kamu akan masuk surga. Tapi kalau di luar Allah Bapa kamu tidak akan pernah masuk surga. Ayo ya, kamu mau nggak ya? Ini bukan paksaan, tapi ini ya kebenaran yang kami sampaikan ya. Di luar Allah Bapa tidak akan selamat manusia itu. Bapa yang dimaksud Yesus itu siapa? Di Matius 11 ayat 25 itu siapa yang dimaksud Yesus? Yuk dibahas, Ibu Helen, silakan. Oh, Anda memakai kitab Injil untuk membenarkan iman Islam, menyembah Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Oh, Anda beriman kepada Allah Bapa, Anda beriman pada kitab Matius. Di dalam kitab Matius Yesus berkata bahwa sesatlah orang yang mengajarkan ada yang namanya kawin mengawinkan di sorga. Sorga Yesus itu menjomblo loh. Jomblo itu
sangat dibenci oleh Muhammad. Ingat itu Pak Ustadz. Oke, siapa yang sesat? Bahasan ini bagus, bahasan ini menarik, dan bahasan ini cukup ilmiah. Siapa yang sesat? Ya, Muslim apa Kristen yang sesat? Kita lanjutkan bahasan ini, Jason. Ya, yuk dilanjutkan. Saat Yesus berbicara seperti itu, dia sebagai apa? Apakah dia sebagai sifat kemanusiaan atau saat dia berbicara sebagai sifat kealahan? Kamu harus bisa bedakan. Pada saat Yesus berdoa, itu dia memiliki sifat sebagai manusia. Ya, karena Yesus ada di dunia ini, lahir sebagai manusia dari rahim seorang Maria, itu sebagai 100% sebagai manusia, 100% Tuhan. Kenapa saya bilang katakan begitu? Karena Yesus 100% manusia, dia bisa merasa lapar, dia bisa merasa haus, dia merasa sedih, dan dia menangis. Itu sebagai manusia biasa, ya. Tapi Yesus sebagai Tuhan, ya, Yesus sebagai Tuhan, dia membangkitkan orang mati. Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya, dia bangkitkan dan dia hidupkan. Ia mengubah air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Itu sebagai kealahan, mujizat dari ketuhanan Yesus, ya. Jadi Yesus ada di dunia ini, ada dua, ya, ada kemanusiaannya dan ada kealahannya juga, ya. Jadi kamu harus bedakan Yesus saat berdoa dia sebagai apa, Yesus saat berbicara seperti itu dia sebagai apa. Kamu harus bedakan. Dan untuk membedakan ini, seseorang harus mempunyai Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, orang itu tidak akan pernah mengerti tentang kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkatimu. Oke, ya. Oke. Itu di Matius 11:25. Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Iya kan? Mari kita singgung Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya kan? Itu Yohanes 1. Lalu kita singgung ke Yohanes 17 ayat 8. Ya. Si firman yang adalah Allah, si firman ini sudah menjadi manusia. Ya, pada saat di bumi manusia itu mengaku menerima firman dari firman, dan si firman ini menyampaikan firman yang telah diterimanya dari sang firman kemudian kepada lalu disampaikan kepada Bani Israel. Ya toh? Si firman ini menerima firman dari yang mana lagi? Kalau Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Silahkan. Yuk. Ya iyalah, Muhammad lah yang sesat, yang mengajarkan ada kawin mengawinkan di sorga, yang ada jima di sorga. Itu sesat karena sorga Yesus itu jomblo kayak malaikat gitu Pak Ustadz Al-Ayubi. Oke, sekarang begini. Di dalam keimanan kami, ya, di dalam keimanan kami yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap manusia yang masuk surga termasuk para nabi akan menikah. Itu dalam keimanan kami, ya kan? Setiap manusia yang masuk surga termasuk para nabi akan menikah dengan bidadari, ya toh? Nah, sekarang mari kita tarik kepada Yesus. Ya toh? Yesus bagi kami adalah nabi, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Ya toh? Saat di bumi Yesus terlahir sebagai manusia, saat mati, bangkit, lalu terangkat ke surga, Yesus tetaplah manusia.
Ya toh, itu artinya Yesus sebagai manusia, sebagai Nabi Allah, sebagai Rasul Allah, di dalam keimanan kami tetap masuk surga dan akan menikah dengan bidadari. Seperti itu. Silakan kuatkan argumenmu yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Yuk, Yesus Tuhan di mana? Dalam kekristenan, kami mempercayai Tritunggal. Tri artinya tiga, tunggal artinya satu. Tiga hakikat dalam satu pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi. Ya, Allah Anak adalah penebus dosa umat manusia. Allah Roh Kudus adalah tugasnya untuk mengilhamkan manusia supaya manusia itu tidak berbuat kesalahan dan dosa. Dan saat ini Roh Kudus ada di dunia ini. Ya, ingat, dalam kepercayaan Kristen, Tritunggal, tiga tapi satu, tiga hakikat dalam satu pribadi. Elohim, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Yesus itu adalah Elohim, Roh Kudus itu adalah Elohim. Ya, harus kamu tahu. Untuk mengerti ini, kamu harus mempunyai Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kamu tidak akan pernah bisa paham tentang kebenaran ini. Oke, terima kasih. Ya, meskipun jawabannya ini agak mengarah kepada asumsi semata, ya. Coba Bu Helen jelaskan Matius 3 ayat 13 sampai 17. Ya, Yesus pada saat itu dibaptis, ada suara yang terdengar dari surga dan ada Roh Kudus yang berupa burung merpati. Jelas di situ ada 3 oknum, 3 nama, 3 pribadi, dan 3 fungsi dan 3 hakikat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Atas dasar apa Anda mengatakan satu hakikat? Yuk, silakan. Dia bukan menerima firman dari firman, tapi dia adalah firman yang menjadi manusia. Harus paham. Makanya saya bilang, untuk mengerti dan memahami ini, seseorang harus mempunyai Roh Kudus. Karena fungsi Roh Kudus adalah untuk memberikan pengertian kepada manusia untuk mengerti segala sesuatu, terutama tentang kebenaran yang ada di dalam Injil. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Firman yang datang sebagai manusia, Yesus Kristus. Bukan firman dia terima dari firman dan dia menyampaikan firman, tapi dia yang adalah firman itu yang menyampaikan dirinya sendiri yang ada di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, Yesus adalah firman yang hidup. Bukan dia menerima firman dan menyampaikan firman, tapi dia adalah firman yang menjadi manusia dan dia datang ke dalam dunia memberitakan tentang dirinya sendiri. Bukan dia menerima firman dari firman, tapi dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah yang datang sebagai manusia. Dan dia datang ke dalam dunia ini memberitakan tentang dirinya sendiri yang adalah firman Allah. Paham? Pasti kamu tidak paham, karena Roh Kudus tidak ada dalam dirimu. Orang mengerti kebenaran harus mempunyai Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tidak ada di dalam dirimu. Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat, firman itu adalah Allah. Ya toh? Kita kunci, firman itu adalah Allah. Firman itu sudah menjadi manusia. Pada saat di bumi, si firman ini mengaku menerima firman
dari sang firman, lalu si firman ini menyampaikan firman yang telah diterimanya dari firman kepada Bani Israel. Permasalahannya adalah si firman ini menerima firman dari mana? Dari firman yang mana lagi? Jika Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yang satu apanya? Anda bilang hakikatnya. Ya, Anda bilang hakikatnya, pribadinya. Ya toh? Kalau yang dibilang, kalau disimpulkan satu hakikatnya, bagaimana dengan Matius 3 ayat 13 sampai 17? Di situ ada 3 oknum, 3 nama, 3 pribadi, 3 fungsi, dan 3 hakikat yang berbeda. Silakan. Kan sudah saya bilang, kebenaran yang kami sampaikan, seseorang akan dapat mengerti kalau Roh Kudus ada di dalam dirinya. Kenapa kamu tidak bisa menerima kebenaran itu? Karena kamu belum mempunyai Roh Kudus. Ya, kenapa kamu tidak bisa menerima kebenaran? Siapa itu Yesus? Karena Roh Kudus itu belum ada dalam dirimu. Bukan tidak ada, tapi belum ada. Kenapa belum ada? Karena kamu sendiri tidak mau menerimanya. Ya? Kamu belum mau menerima Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu, sehingga kamu tidak akan pernah mengerti, memahami apapun yang kami sampaikan, kebenaran yang kami sampaikan. Sudah, nggak usah berasumsi. Roh Kudus itu siapa? Hah? Bapa itu siapa? Yesus itu siapa? Jelaskan Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Ya, ada suara dari surga, Yesus di bumi, ada Roh Kudus berupa burung merpati. Di situ ada 3 nama, 3 oknum, 3 pribadi, 3 fungsi, dan 3 hakikat yang berbeda. Yuk, apanya yang satu? Silahkan. Ustadz, tadi katanya beriman ya kepada Allah Bapa, beriman kepada Injil Matius, tapi sekarang kok ngomongnya lain. Di dalam Injil Matius itu tidak disebutkan Yesus itu mengajarkan ada jima di sorga. Yang mengajarkan jima di sorga itu sesat. Nih ayatnya nih, dalilnya nih, di Matius 22 ayat 29 sampai 30. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga, alias jomblo gitu Pak Ustadz. Oke, Anda memvonis ajaran kami, ajaran Islam itu sesat, iya kan? Sekarang jawab soalan saya, ya. Yesus terlahir sebagai manusia, mati sebagai manusia, dibangkitkan sebagai manusia, lalu terangkat ke surga sebagai manusia. Ya, yang jadi masalah, ya, kalau Yesus di surga tetap wujudnya sebagai manusia, ya, terus Allah menciptakan tubuh Yesus. Ya, mohon maaf, alat vital Yesus untuk apa? Ayo, coba, untuk apa? Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Ya, ingat, Yesus diangkat beserta jasadnya. Ya toh? Apakah, mohon maaf, alat vitalnya nganggur kawan? Silakan. Kamu ini mengerti nggak penjelasan saya di atas? Kamu tidak mendengar VN saya. Saya sudah katakan bahwa bukan firman itu menerima firman, tapi dia adalah firman. Jadi Yesus datang ke dalam dunia, firman yang menjadi manusia Yesus, ya, firman yang menjadi manusia Yesus memberitakan tentang dirinya sendiri. Coba kamu pelajari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di
keempat Injil ini, Yesus cenderung memberitakan tentang dirinya sendiri dan tentang kebenaran, yaitu surga. Ya, bukan Yesus menerima firman, tapi Yesus adalah firman. Firman itu yang bersama-sama dengan Allah yang datang sebagai manusia, Yesus, untuk menanggung kutuk dosa manusia. Ya, firman yang menjadi manusia dan memberitakan tentang dirinya sendiri yang adalah firman. Bukan Yesus menerima firman. Kamu salah. Makanya saya bilang, buka hatimu, minta Roh Kudus supaya kamu bisa mengerti, memahami. Kalau kamu tidak ada Roh Kudus dalam dirimu, kamu tidak akan pernah mengerti. Sekali lagi saya ingatkan, ya, bukan firman menerima firman, tapi firman memberitakan tentang dirinya sendiri, yaitu firman Allah. Loh, Ibu Helen jangan berasumsi. Ya sudah saya singgung Yohanes 1. Yohanes 17 ayat yang ke-8. Apa kata Yesus? Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, ya. Bapa yang menyampaikan firman kepada Yesus. Ya toh? Yesus yang mendengar firman itu. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Itu kata Yesus. Ya. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan Yesus adalah firman itu sendiri? Yo. Yang jadi masalah sekarang di Yohanes 17:8, ya, si firman ini mengaku menerima firman dari firman, lalu si firman ini menyampaikan firman yang telah diterimanya dari sang firman kepada Bani Israel. Masalahnya adalah si firman ini menerima firman dari firman yang mana lagi? Silahkan. Ya, kamu bilang, kan sudah saya jawab. Kalau menurut kamu itu asumsi, itu terserah kamu. Ya, tugas saya dan tugas saudara-saudara saya menyampaikan kebenaran. Kalau itu menurut kamu asumsi, kembali kepada Anda sendiri. Itu aja kok repot. Loh, kok malah putus asa, Ibu? Begini Bu, saya mau luruskan ya. Begini Bu. Yesus itu pribadi yang berbeda, Bapa itu pribadi yang berbeda, dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda. Gini Bu, saya singgung dari Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu sudah menjadi manusia. Oke. Di Yohanes pasal 17 ayat yang ke-8, si firman ini mengaku menerima firman dari firman. Ya, si firman ini mengaku menerima firman dari sang firman. Lalu si firman ini menyampaikan firman yang telah diterimanya dari sang firman kepada Bani Israel. Ya toh, permasalahannya adalah si firman yang sudah menjadi manusia ini menerima firman dari firman yang mana lagi? Jika Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yang satu apanya? Hakikatnya menurut Ibu. Oke, bagaimana dengan Matius 3 ayat 13 sampai 17? Di situ jelas tertulis ada oknum, ada 3 oknum, 3 nama, 3 pribadi, dan 3 hakikat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Terus apanya yang satu? Silahkan Ibu, ya, dijawab segokil-gokilnya. Ketahuan ya, tadi katanya beriman kepada Injil Matius, beriman kepada Allah Bapa. Kok sekarang mulai mengikut nih Injil Matius? Ayo, jangan munafikun Pak Ustadz.
Pak Ustadz Ayubi, janganlah menjadi munafikun. Jelas ya, Yesus katakan dengan tegas bahwa orang yang mengajarkan ya tentang jima setelah kebangkitan atau jima di dalam surga itu adalah orang sesat, termasuk Muhammad. Muhammad mengajarkan jima ya setelah kebangkitan atau di dalam surga, karena di dalam Matius 22 ayat 29 sampai 30 Yesus berkata, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga alias jomblo. Jomblo itu sangat dibenci oleh Muhammad. Jadi jelas ya Pak Ustadz, jangan lagi jadi manusia munafikun ya Pak Ustadz ya. Oke, sekarang begini saja, ya kan? Menurut keyakinan kami Muslim, ya, pada saat hari kebangkitan, ya, manusia bangkit jasad beserta ruhnya, ya toh. Nah, menurut kami, menurut keimanan kami di Islam, orang yang masuk surga, manusia yang masuk surga, termasuk para nabi-nabi, ya kan, akan dinikahkan dengan bidadari, ya toh, menurut kami. Dan menurut kami Yesus adalah manusia, ya kan. Nah, sekarang gini, Yesus pada saat di bumi adalah manusia. Bahkan saat berangkat pun, kata Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa sebagai seorang anak manusia. Itu artinya Yesus tetaplah manusia. Yesus tetaplah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Ya toh? Sudah clear, sudah. Kamu tidak bisa membantah bahwasanya Yesus memang bukan Tuhan. Kalau Tuhan, Yesus Tuhan di mana? Hah? Silakan. Allah Bapa adalah ya Allah Bapa menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Kayaknya saya sudah menjelaskan di atas deh. Jangan-jangan kamu tidak mendengar VN saya ya? Ayo, ya. Saya sudah menerangkan di atas bahwa Allah Bapa ya menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk manusia. Ya. Allah Bapa mengadakan bumi dengan segala isinya, dan pada hari yang ke-6 menciptakan manusia serupa, segambar, dan sekalik dengan dia. Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, yang adalah firman, datang sebagai manusia untuk menebus dosa umat manusia. Sekali lagi, Allah Bapa adalah pencipta, mengadakan langit bumi dengan segala isinya. Dan pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia serupa, segambar, sekalik dengan dia. Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, datang sebagai manusia, menebus manusia dari kutuk dosa, ya, menebus manusia dari kutuk dosa. Allah Roh Kudus, setelah Yesus naik ke surga, dia mengirim roh kebenaran, Roh Kudus, untuk datang menemani manusia, supaya mengilhamkan manusia supaya mereka tidak berbuat dosa lagi, ya, supaya manusia itu tahu tentang kebenaran, dan manusia itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu tugas dan fungsi daripada Roh Kudus. Tugas dan fungsi Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia, menebus
manusia dari kutuk dosa dengan cara mati di atas kayu salib. Ya, dengan darahnya yang bercucuran di atas kayu salib itu menghapus dosa umat manusia. Ya, jadi Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Allah Anak berfungsi dan tugas menebus umat manusia dari kutuk dosa. Allah Roh Kudus adalah mengilhamkan manusia supaya manusia tidak berbuat kesalahan dan dosa dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, kiranya kamu puas. Sudah, nggak usah banyak berasumsi. Jangan bilang firman sudah menjadi manusia. Ya, soalanku di atas kan sudah jelas. Jika menyinggung Yohanes 1, bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 8? Si firman ini mengaku menerima firman dari firman. Lalu si firman ini menyampaikan firman yang telah diterimanya dari sang firman kepada Bani Israel. Si firman ini menerima firman dari firman yang mana? Jika Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yang satu apanya? Jika yang satu itu hakikatnya, bagaimana dengan Matius 3 ayat 13 sampai 17? Di situ ada 3 nama, 3 oknum, dan 3 pribadi, 3 fungsi, dan 3 hakikat yang berbeda. Bagaimana Anda untuk menjelaskan itu? Silakan. Ya. Nggak usah rumit-rumit, nggak usah panjang-panjang VN. Silakan. Wah, Pak Ustadz ini mulai nih bermain itu ya, curang atau mulai bersiasat nih, tipu daya. Tadi katanya ya, Injil Matius ada kebenaran untuk iman Islam Anda ya. Anda akui bahwa Yesus katanya itu menyembah Allah Bapa, Allah pencipta sekalian alam. Tapi kok sekarang malah mulai kembali lagi ke kitabnya sendiri, melupakan kitab Injil Matius yang Anda tadi pakai untuk membenarkan perkataan Yesus bahwa ia menyembah Bapa pencipta langit, alam semesta gitu. Kenapa kok jadi balik lagi? Loh, kan sudah saya clearkan. Saya sudah klarifikasi, menurut iman kami Islam, manusia, setiap manusia yang masuk surga termasuk para nabi akan menikah dengan bidadari. Ya toh, menurut kami Yesus adalah nabi, menurut kami Yesus adalah manusia, menurut kami Yesus adalah rasul yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Ya toh, Yesus terlahir sebagai manusia, Yesus mati sebagai manusia, dibangkitkan sebagai manusia, lalu terangkat ke sorga menurut Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Itu di Kisah Para Rasul kalau nggak salah ya. Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia. Itu artinya ya, iman kami yang benar, karena Yesus di surga sebagai anak manusia. Yuk, Yesus di surga sebagai anak manusia. Dia posisi sebagai nabi dan rasul. Ya, setiap manusia yang masuk surga akan dinikahkan dengan bidadari. Itu artinya penjelasan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang betul adanya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan mengklaim bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, karena Yesus terlahir sebagai manusia, mati sebagai manusia, dan terangkat ke surga sebagai manusia. Ya, kita rujuk kepada perjanjian lama. Tuhan bukanlah manusia. Tuhan itu kekal.
Tuhan itu tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya. Ya kan? Tuhan bukan manusia. Bilangan 23:19. Tuhan itu kekal. Yesaya 46 ayat yang ke-9. Tuhan tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Yuk, silakan dibantah. Kamu lari dari saya. Tanda kamu sudah tidak sanggup lagi hadapi saya. Betul? Ayo. Sudah tidak sanggup. Sudah selesai penjelasan saya. Kamu sudah paham? Loh, siapa yang lari wong saya dikeroyok? Jason, Ibu Helen, Ibu Oti itu maksa. VN-nya belum sempat dibuka itu. Jelaskan sajalah dulu. Yo. Pusing kan dengan si Firman? Pak Al-Ayubi, jangan lupakan pernyataan Anda di Injil Matius yang Anda akui kebenarannya bahwa Yesus berkata menyembah Bapa yang merupakan pencipta alam semesta. Jangan lupakan itu di kitab Injil Matius. Anda katakan tadi itu loh. Anda membenarkan kitab Injil Matius. Tetapi di dalam Injil Matius juga dikatakan Yesus itu menyebut orang yang mengajarkan jima setelah kebangkitan atau di surga itu adalah orang sesat. Anda jangan lupakan itu, Pak Ustadz Ayubi. Jason, Matius 11:25 itu Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang dimaksud Bapa di situ adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau Yesus saja bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, lalu Yesus ini Tuhan di mana, Son? Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Yang jadi masalah sekarang adalah Yesus ini Tuhan di mana, Son? Yuk. Jadi tidak bisa kamu bilang menurut kamu semua nabi akan menikah dengan bidadari. Tetapi maaf, itu tidak masuk dalam konteks, itu tidak masuk dalam hakikat Tuhan yang benar. Jelas Alkitab kami mengatakan yang begitu-begitu adalah sesat, karena di sorga orang tidak kawin dan mengawinkan. Itu adalah perkataan Yesus yang benar. Karena apa? Karena Yesus mengatakan dia datang dari sorga dan akan kembali ke sorga. Dia tahu apa itu sorga. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan pulang ke sana untuk menyediakan tempat bagi kami. Jadi Yesuslah yang paling tahu mana sorga beneran, mana enggak. Karena Muhammad tidak tahu, dia tidak tahu sorga, dia tidak pernah pergi ke sorga, tetapi belagak mau mengajak kalian untuk ke sorga, gitu loh. Nggak bisa dipegang itu loh. Tetapi perkataan Yesus yang mengatakan aku datang dari atas dan kembali ke atas, aku berasal dari sorga dan akan kembali ke sorga. Jelas penjelasan Yesus benar ketika dia mengatakan di sorga orang tidak kawin dan mengawinkan. Kenapa dia bisa mengatakan begitu? Karena dia ada di sorga, dia berasal dari sorga. Muhammad mengatakan bahwa ada pesta kawin-kawin di situ. Kenapa? Karena dia tidak tahu sorga kayak gimana. Dia bukan orang sorga. Dia berasal dari bumi. Bahkan dia sendiri tidak yakin apakah dia ke sorga atau tidak. Dia masih minta didoakan. Begitu kan? Aduh, Ibu gokil. Aduh, kenapa saya dikeroyok 3 orang sekaligus ini, Bu? Sekarang jelaskan, ya. Sekarang jelaskan, wujud Yesus di surga itu sebagai apa? Ayo, berwujud apa? Ayo, silakan. Pak Al-Ayubi, bisa tidak Allah itu ya, jangan Anda sebut sebagai Bapa. Anda murtad loh. Anda sudah berkata berkali-kali sama dengan si Erik itu, mengatakan bahwa Allah itu Bapa. Kalau ada Allah Bapa, pasti ada Allah Anak. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 ya, bahwa Bapa itu kasihnya luar biasa sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus itu anak tunggal Bapa loh. Loh, Jason ini melupakan ayat-ayat yang lain, ya.
Jason ini melupakan ayat-ayat lain ya. Coba baca Lukas pasal 4 ayat 8 ya. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ya tahu? Baca Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan menurut Yesus, ia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kan seperti itu. Baca juga di Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Mau lari kemana lagi, Son? Hah? Mau lari kemana lagi? Ya? Matius 11 ayat 25. Yesus bersyukur kepada Bapa selaku Tuhan langit dan bumi. Ya? Tuhan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Yesus. Dijelaskan di mana? Di ayat-ayat yang lain yang saya singgung tadi. Ya. Kalau Tuhan langit dan bumi ini adalah Allah, Yesus ini Tuhan di mana, Son? Silahkan. Jangan kabur, Son. Bapak. Halo, Bapak. Semua itu memiliki roh. Allah roh, manusia punya roh. Malaikat juga roh. Nah, ketika Bapak sudah masuk surga, Bapak tidak membawa daging, membawa darahmu, enggak akan. Sebab daging itu tidak kekal, darah itu tidak kekal. Sementara kamu menghadap roh, kamu tidak akan bisa berbicara kepada roh. Kamu tidak akan bisa berbicara kepada roh. Begitu juga sebaliknya. Tuhan tidak bisa berbicara dan menangkap pembicaraan Tuhan terhadap manusia kecuali Tuhan meminjam daging, ibaratnya meminjam daging, memiliki daging. Alat untuk berbicara dipakai lidah dan mulut, supaya engkau bisa mendengar perkataan Allah itu dengan langsung. Nah, begitu juga kalau Anda masuk surga, tetapi kamu membawa darah dan daging, fisik, kamu tidak bisa melihat Allah. Kamu tidak bisa berbicara kepada Allah, sebab Allah itu adalah roh. Bagaimana mungkin Anda masuk ranjang sementara kamu tidak memiliki fisik daging? Alatmu kan nggak ada. Alat vitalmu kan sudah busuk di tanah. Karena dagingmu itu, darah itu berasal dari debu. Sebab Adam diciptakan dari tanah dan debu, kembali ke tanah lagi setelah ia mati. Jadi engkau tidak membawa daging itu lagi ke surga. Jadi memang itu adalah imanmu, tapi mau saya jelaskan kepada Anda bahwa yang sebenarnya manusia memiliki roh, Allah punya roh, malaikat juga roh. Jadi ketika kita masuk surga, daging, darah tidak akan bisa dibawa, karena daging adalah bisa binasa dan sudah terkubur di tanah. Kamu tidak akan bisa melihat jika kamu memiliki daging. Itu contoh. Allah tidak bisa, kita tidak bisa melihat Allah kalau Allah itu tidak menjadi manusia, memiliki daging. Nah, itu. Begitu juga sebaliknya di surga. Karena kita tidak bisa melihat Allah jika kita memiliki daging, makanya kita tinggalkan daging itu di dalam tanah. Maka kita bisa berbicara.
dengan bahasa roh. Bahasa roh ini bukan bahasa setiap bangsa, tapi universal. Bahasa roh, ya roh itu sendiri yang mengerti. Begitu. Saya tahu itu adalah imanmu, tapi itu salah. Salah, makanya saya mau datang untuk menjelaskan kepada Anda. Bapak, terima kasih ya. Pak, faktanya Yesus itu terlahir sebagai manusia, mati sebagai manusia, dan terangkat ke sorga sebagai anak manusia, kata Stefanus, berdiri di sebelah kanan Bapak sebagai manusia, Pak. Kalau Yesus berwujud roh, mustahil bisa dilihat oleh Stefanus, karena roh tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Begitu Bapak ya. Ayubi dilarang mengalihkan topik. Kita bicara tentang surga bidadari, itu real atau fakta gitu loh. Kamu jangan mengalihkan topik ya. Oke, ya silakan ya. Mari kita singgung. Menurut keyakinan kami Muslim, setiap manusia yang masuk surga pasti akan menikah, termasuk para nabi, bahkan termasuk Yesus, karena Yesus menurut kami adalah nabi dan rasul. Ya kan? Yesus terlahir sebagai manusia, mati sebagai manusia, dibangkitkan sebagai manusia, lalu terangkat ke sorga, kata Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus. Dia melihat anak manusia, melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Itu artinya Yesus tetap manusia di bumi maupun di sorga. Dan setiap manusia yang masuk surga menurut kami Muslim akan dinikahkan dengan bidadari. Itu penjelasan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mau dilanjut silahkan. Masa sih Bapak bilang Bapak dikeroyok, tapi Bapak menanyakan kami, Bapak yang ngeroyok. Wujud Yesus itu ya sudah jelas, pasti wujud Yesus itu sudah kembali kepada wujud ilahi, oke? Terserah kamu mau terima itu, semua sudah selesai. Yesus ketika dia bangkit lagi itu wujudnya adalah wujud ilahi, walaupun masih dalam rupa manusia, tetapi wujudnya adalah wujud ilahi. Dia sudah selesai menjalankan tugas penebusannya dan dia sudah kembali ke sorga dalam wujud ilahi, oke? Jangan ngarang, jangan ngaco ya. Ilahi tetaplah ilahi, Tuhan tetaplah Tuhan, hakikat Tuhan tetaplah Tuhan. Tuhan itu kekal. Yesaya 46 ayat yang ke-9. Ya, Tuhan itu kekal. Yesaya 46 ayat yang ke-9. Tuhan itu tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya. Yesaya 43 ayat 11. Ya, Tuhan bukanlah manusia. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Jika Yesus dibangkitkan dengan tubuh manusianya, jasad manusianya, itu artinya Yesus bukan Tuhan. Ya, karena Yesus dibentuk, Yesus tidak kekal, dan Yesus tetaplah anak manusia di bumi maupun di sorga. Jadi benar apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Setiap anak manusia, setiap manusia yang masuk surga, termasuk para nabi dan rasul, akan dinikahkan dengan bidadari. Yoi, Yesus adalah rasul sebagai manusia di bumi dan sebagai manusia di sorga. Pak Ustadz Al-Ayubi, kok bapaknya nggak dibawa-bawa ya sekarang? Mulai ngomongin tentang Allah saja nih. Bapaknya kemana Pak Ustadz? Disikut ya. Loh, kamu tuh jangan bercanda, Son. Ya, Yesus memerintahkan menyembah Allah. Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Yesus memerintahkan menyembah kepada Allah. Matius 4 ayat 10.
Yesus bersyukur kepada Bapa, kepada Allah selaku Tuhan langit dan bumi. Yesus ini Tuhan di mana? Lawang Tuhan langit dan bumi adalah Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Kamu ini malah nyembah Yesus, berdoa kepada Yesus, bersyukur kepada Yesus. Yang ngajarin kamu itu siapa? Lawang Yesus nggak mengajarkan seperti itu. Yesaya 46 ayat 9, Tuhan itu tidak dibentuk sebelum dan sesudahnya. Tuhan yang bagaimana dulu konteksnya, bro? Tuhan yang penebus dan juru selamat. Jadi yang tidak dibentuk itu adalah Tuhan yang selain yang penebus dan juru selamat. Tuhan yang penebus dan juru selamat di situ dibilang Yesaya 43 itu. Yang penebus itu menebusnya bagaimana? Kamu bilang bagaimana ditulis oleh Yesaya? Penebus itu dengan mati di kayu salib, ditulis di dalam Yesaya 53. Dengan lahir sebagai anak. Itu loh, itu dia penebus dan juru selamat, ditulis lengkap oleh Yesaya. Kamu nggak bisa asal comot ayat, Ayubi. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Jangan comot ayat, itu sembarangan, menyelewengkan makna arti dari sebuah itu. Kamu menyelewengkan makna arti dari sebuah ayat itu, oke? Loh, baca ayatnya saja sudah salah. Yesaya 46 ayat yang ke-9 itu kekal. Itu Tuhan yang kekal. Ah, gimana? Ibu mau diajari sama saya orang Islam? Yesaya 46 ayat yang ke-9 itu kekal. Ya, satu-satunya juru selamat itu adalah Tuhan. Itu di Yesaya 43 ayat yang ke-10. Tuhan tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya, itu di Yesaya 43 ayat 11, Bu. Ya, kalau Tuhan bukan manusia itu di Bilangan 23 ayat yang ke-19. Jadi sifat ketuhanan di perjanjian lama itu bertolak belakang dengan sifat-sifat Yesus. Kenapa? Ya karena Yesus memang manusia dan manusia bukan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tidak kekal. Yesus berubah, berlawanan dengan sifat ketuhanan yang ada di perjanjian lama. Yesus berubah dari tidak ada menjadi ada, gitu loh. Yesus dibentuk di dalam rahim Maria. Itu artinya sesuatu yang dibentuk bukanlah Tuhan. Berlawanan dengan Yesaya 43 ayat yang ke-19, Ibu. Ya, Yesus adalah manusia. Ya, dan Tuhan bukanlah manusia. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Ya toh? Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi adalah Bapaknya. Siapa Bapaknya? Ya, Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Ya. Matius ayat 4 Matius pasal 4 ayat yang ke-10. Ya, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Ya toh? Ibu Pak Albi, ya di dalam kitab Injil yang berbahasa Yunani nggak ada itu Allah-Allahan, yang ada itu Theos. Jadi Allah itu Theos. Ayo, gimana nih Pak Ustadz Albi? Kalau Pak Ustadz Albi mengakui juga Theos sebagai Allah, maka akan ketampar tuh si Etan tuh suka nyindir Tuhan kita ini Theos tanya Allah kita itu Theos. Maka Anda akan menampar si Etan. Baguslah klien Anda ya mengakui bahwa Allah itu di dalam kitab Injil yang berbahasa Yunani itu Theos, bukan Allah. Sudah, nggak usah ngomongin Theos ya. Kitab yang saya baca itu Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Matius pasal 4 ayat yang ke-10. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Ya kan? Yesus menjanjikan hidup yang kekal. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Apa kata Yesus hidup yang kekal itu? Yaitu mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Ya kan? Yesus bukan firman,
tapi penyampai firman. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-8. Yesus mengaku menerima firman dari sang firman, dan Yesus menyampaikan firman yang telah diterimanya dari sang firman kepada Bani Israel. Ya kan? Yesus bukan firman, tapi penyampai firman. Ya toh? Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya kan? Matius pasal 11 ayat yang ke-25. Ya. Tuhan langit dan bumi adalah Bapaknya. Lalu Yesus Tuhan di mana, Son? Jawab, Son. Yesaya 46 ayat 9 itu, ingatlah hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang seperti apa? Yang seperti apa dia mengatakan yang tidak ada yang seperti Yesus? Yang tidak ada seperti Elohim. Maksud kamu apa? Tidak ada yang seperti Elohim? Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang penebus dan juru selamat. Mana ada yang penebus dan juru selamat yang seperti Elohim? Maaf, ini bicara tentang yang seperti aku, yang penebus, yang juru selamat, yang memberitahukan dari mulutnya hal yang kemudian, dari mulai dan pada zaman perbakala tidak apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksana, yang memanggil burung buas dari timur. Mana dia tuh? Yang penebus dan juru selamat. Maaf, kekalnya yang penebus dan juru selamat. Lah, Yesus itu kan kekal. Emang kamu kira kapan dia meninggal? Kamu kira emang mayatnya di mana? Yesus yang mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yang mengatakan aku menyertai. Yesus yang mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman dia ada beserta, bro. Kata siapa Yesus nggak kekal? Yesus itu kekal. Dan yang dimaksud kekal di sini adalah kekal yang penebus dan juru selamat. Sorry. Loh, nggak usah banyak berasumsi ya, nggak usah banyak memanipulasi ayat yang sudah jelas. Satu-satunya juru selamat itu hanyalah Tuhan, bukan manusia. Itu jelas di Yesaya 43 ayat yang ke-10. Ya. Tuhan itu tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya. Ya, Yesaya 43 ayat yang ke-11. Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Tuhan itu kekal. Kalau Yesus yang awalnya tidak ada lalu diadakan, dilahirkan dari seorang wanita yang bernama Maria. Setelah lahir netek, cup 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 cup, Yesus nangis, nyusu, kemudian dewasa, ya, lalu mati di kayu salib, dikubur, dibangkitkan lalu terangkat ke sorga. Itu artinya Yesus itu berubah, tidak kekal. Ya, Yesus dibentuk di dalam rahim Maria, bertentangan dengan bertentangan dengan Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Yesus itu manusia, bertentangan dengan bilangan 23 ayat yang ke-19. Ya Bu ya. Ini kemana ini? Bapak Tri Arsono, Ibu Helen, Jason, sama Ibu Uti Watimena. Apa keempatnya sudah mabuk firman ini? Maaf, Yesaya nggak ngomong begitu. Ini kan kitab Yesaya.
penulisannya nggak berakhir sampai di situ. Yesaya mengatakan bahwa penebus dan juru selamat itu kamu baca caranya dengan apa? Dengan menjadi korban penebus Allah. Yesaya 53, dia mati, dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya, bahkan dia akan diam saja. Oh tidak. Tapi nanti ya, aku mau lanjut ya, aku belum bisa ya, lanjut ya dengan Jason ya. Jangan ngaco ya, nggak usah ngaco, nggak usah memanipulasi ayat Ibu Uti, nggak baik begitu ya. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi ya. Jika orang Yahudi meyakini bahwasanya juru selamat itu akan menjadi manusia ya, jika tertulis di situ Tuhan akan menjadi manusia untuk bunuh diri mati di kayu salib, tentu orang Yahudi yang menerima Yesus terlebih dahulu, tentu orang Yahudi yang menyembah Yesus terlebih dahulu, bukan Uti Watimena yang gokil orang Indonesia, bukan, tapi orang Yahudi. Seperti itu fakta ya. Benar nggak punya malu lu pantesan ya jadi murtad. Blow on lo. Gue minta duluan dalilnya, tunjukkan, gak usah ngebuah lo. Gimana sih lo? Tunjukkan dulu dalilnya yang tertulis bahwa jilat menjilat itu ya supaya tidak mubazir. Ayo tunjukkan. Gimana sih lo? Ngomong apa Son? Hah? Udah keok Son. Ayo tanggapi VN saya di atas Son. Selamat sore saudara-saudari. Sore ini kita salat atau ibadat sore dengan menggunakan tradisi Latin Roma Katolik. Ya Tuhan dan penyelamat, sebelum beristirahat kami bersyukur padamu atas hari yang berlalu. Kami mohon kau ampuni karena sungguh menyadari pikiran dan perbuatan yang sangat kami sesalkan. Kabulkanlah permohonan yang kini kami panjatkan. Ya Yesus yang berkuasa bersama Bapa dan Roh-Nya. Amin. Penyelamat satu-satunya adalah Tuhan. Juru selamat satu-satunya adalah Tuhan Pak Pitro. Tuhan di perjanjian lama bukanlah manusia. Tuhan di perjanjian lama itu kekal. Tuhan di perjanjian lama itu tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya. Kalau Yesus itu manusia, Pak Pitro di langit dan di bumi. Di bumi dia manusia, di sorga dia manusia. Manusia bukan Tuhan. Yesus itu dibentuk Pak Pitro. Tuhan tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya. Itu artinya sesuatu yang dibentuk bukanlah Tuhan. Yesus bukanlah Tuhan. Tuhan di perjanjian lama itu kekal Pak Petro. Kalau Yesus itu tidak kekal, dari awalnya tidak ada lalu diadakan oleh Tuhan. Seperti itu Pak Petro. Intinya adalah Yesus bukanlah Tuhan. Yesus adalah manusia, dan manusia bukanlah Tuhan, dan Tuhan bukanlah manusia. Seperti itu Pak Petro. Apanya nggak boleh memanipulasi ayat?
Yesaya ini Pak, dia ini adalah penginjil pada masa lalu. Dia yang mengatakan bahwa Elohim itu akan datang menjadi penebus dan juru selamat. Cara datangnya yaitu dengan apa? Dengan lahir dari tunas Daud, dengan lahir dari anak darah Maria. Dia akan disebut Immanuel. Dia akan ada roh Allah padanya. Dia akan dibawa ke pembantaian. Dia akan mati bahkan hidup lagi Pak Dia akan merupakan korban penebus salah. Nah yang kayak gini yang nggak ada lagi yang dibentuk yang kayak begini. Makanya kamu ambil ayat itu jangan asal comot. Nggak laku Pak diketawain orang Kristen. Menjauhi dari konteks ayatnya yang benar-benar gitu loh. Bapak baca dong ayat yang 63. Elohim mengatakan bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang akan menebus dan menyelamatkan umatnya dalam kasihnya. Di situ ditulis yang akan menebus itu adalah Elohim sendiri. Jadi yang namanya Elohim yang kekal itu ya kekal seperti itu karena memang dia kekal. Yesus yang kamu bilang mati itu dia kan mati dalam ritual doang. Buktinya sekarang dia hidup sampai sekarang dan dia mengatakan dia menyertai umatnya sampai akhir zaman. Yang dibilang tidak ada yang dibentuk itu yang nggak ada yang seperti dia yang juru selamat dan penebus. Kalau nggak percaya mari kita baca konteksnya, oke? Mari kita baca konteksnya. Ayat yang ke-10 ya, Yesaya 43. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap dia itu YHWH ya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Nah sebelumnya memang nggak ada Allah kan. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nggak ada kan, memang nggak ada. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah itu kenapa kau buang itu. Cara menyelamatkannya gimana? Akulah yang memberitahukan. Nah itu dia bernubuat menyelamatkan. Nah itu dia menjadi penebus dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang beginilah siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Bro, penebus bro, juru selamat bro. Mana buktinya Yesus menyertai ibu? Hah? Di mana buktinya Yesus menyertai ibu? Jangan ngawur. Perjanjian lama itu kitabnya orang, ya, fakta. Ini fakta real. Ya, orang Yahudi tidak pernah menyembah Yesus. Ya, boro-boro menyembah Yesus sebagai Tuhan, menerima Yesus sebagai Mesias saja kagak, Bu. Kagak, jangan ngarep. Itu kitabnya orang Yahudi. Ya. Poget kelas coro, nggak punya malu lo Heri. Lo nyungsep ya di lubang lo buat sendiri. Rasain lo. Loh, kenapa malah maki-maki Bang Heri? Hah? VN saya di atas tanggapi. Yesus itu manusia apa bukan? Yuk, di bumi dia manusia, di surga dia manusia. Ya, dan setiap manusia yang masuk surga, termasuk para nabi dan rasul, akan dinikahkan dengan bidadari. Dan faktanya Yesus tetap manusia di surga. Itu artinya perkataan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu memang betul berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Subhanallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Yesus menyertai muridnya sampai dia udah berkata itu yang kalian bilang roh kebenaran Muhammad itu. Oh tidak, itu bukan Muhammad. Itu adalah Roh Kudus yang dikirimkan untuk murid-murid Yesus, dan roh itu masih ada menyertai kami sampai sekarang. Roh Kudus itu tetap ada. Dia menyertai kami, menyertai umatnya sampai sekarang. Oke? Itu sudah buktinya di dalam Kisah Para Rasul 2. Mari silakan baca di mana Roh Kudus itu telah turun, telah diberikan untuk menyertai murid-muridnya, untuk menyertai umatnya. Oke? Belum menyerah rupanya ya Bu ya. Oke, sekarang gini aja dah, biar cepat ya. Roh Yesus dan jasad Yesus yang sebagai manusia, jasad manusianya itu sekarang di mana? Silahkan dijawab, nggak pakai lama, nggak muter, silakan.